Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kalau usia 80 itu sudah lansia Saudara ya. Artinya Indonesia ini sebenarnya sudah cukup matang untuk bisa bersaing dengan negara-negara yang di luar. Negara yang berpenduduk kurang lebih 270-an juta lebih. Dan banyak orang-orang pintar di negara ini. Seharusnya Indonesia sudah bisa bersaing dengan negara-negara lain. Tetapi saat ini ya saya harus berterus terang, kita belum seperti apa yang kita harapkan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema pada bulan ini masih tetap sama, yaitu mengembangkan hidup yang berguna. Dan subtemanya adalah mencintai tanah air. Tetapi saya ada tambah di situ saudara, mencintai tanah air di tengah ketidakadilan. Saudara-saudara, saya harus menyampaikan sebuah realita dalam kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Kita tidak bisa menutup mata akan segala yang terjadi. Situasi politik yang sedang terjadi. Adanya ketidakadilan yang kita rasakan. Tetapi pertanyaannya, apakah dengan ketidakadilan yang terjadi, kita tidak usah mencintai tanah air? Saudara-saudara, kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang Tuhan tempatkan untuk berada di negeri kita. Itulah sebabnya ayat acuan kita untuk apa yang akan saya sampaikan itu terdapat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara-saudara, ini firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa Israel, dalam hal ini bangsa Yehuda. Yang dibuang di Babylon, di Babel. Ya. Karena Israel, negara atau kerajaan Yehuda sudah dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar, oleh kerajaan atau Raja Kasdim, ya. Saudara-saudara, negeri Israel, kerajaan Yehuda hancur lebur. Yerusalem dihancurkan. Dan masyarakat, orang-orang yang ada di Yerusalem khususnya, itu diangkut sebagai orang buangan, dibawa ke Babel. Saudara-saudara, tentunya keadaan ini sangat menyakitkan. Orang-orang yang dibuang ke Babel adalah orang-orang yang begitu merasakan tekanan, kesedihan yang luar biasa. Mereka hidup di sebuah negeri di mana semuanya ada. Mereka bisa beribadah, sekalipun mereka juga menyembah kepada berhala. Tetapi ketika mereka berada di Babel, itu adalah negeri kafir, saudara. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka sebagai tawanan, orang buangan. Tetapi namun demikian Allah berbicara kepada Yeremia, sampaikan firman Tuhan ini kepada mereka. Dalam Yeremia 29 ayat 7 tadi, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tuhan mengajar orang-orang Israel yang ada di buangan untuk juga mengasihi sekalipun itu bukan negeri mereka. Begitu juga yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Saudara-saudara, dari sejak zaman dahulu ketidakadilan itu memang terus terjadi. Bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan, ya, negara-negara selalu diwarnai dengan ketidakadilan. Termasuk kita yang ada di Indonesia. Itu sebabnya kita tidak perlu heran. Kenapa ini terjadi? Sudah begitulah ketika kita masih di dunia.
Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi pertanyaan bagi saudara dan saya, apakah karena kondisi seperti ini kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang-orang percaya, tidak perlu lagi mencintai negeri ini? Karena ketidakadilan, khususnya saudara, bagi saya pribadi, saya selalu terpukul dan saya sedih, saya kecewa atas ketidakadilan dalam kita beribadah. Ada beberapa daerah di mana mereka beribadah. Mereka diusir. Bahkan ada yang menganiaya. Saya terpukul, saudara. Ini terus menerus. Tanpa ada tindakan. Padahal konstitusi kita adalah konstitusi yang luar biasa. Kita berdasarkan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hebat saudara. Tapi pada kenyataannya kita merasa seperti belum merdeka, khusus kita orang percaya. Itu menyakitkan saudara. Mungkin orang Kristen, gereja Tuhan di berbagai daerah, khusus kita di sini, aman-aman saja. Tetapi seharusnya kita prihatin dengan itu. Dan itulah menjadi doa kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah karena kondisi negeri kita, negara ini yang tidak lagi seperti apa yang kita harapkan, kemudian kita tidak perlu mencintai? Coba kita baca dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 26. Firman Tuhan berkata, dari satu orang saja, itu Adam, ia atau Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia atau Allah telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Itulah sebabnya kita harus menyadari saudara, bahwa tidak secara kebetulan kita dilahirkan di Indonesia, atau sekalipun mungkin kita tidak dilahirkan di Indonesia, tapi kita sudah berada di Indonesia, beranak cucu di Indonesia. Indonesia sudah menjadi tanah air kita saudara. Itu bukan secara kebetulan, sebab Tuhan sudah menetapkan batas-batas kediaman manusia, termasuk saya dan juga saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah sebabnya sebagaimana Tuhan memerintahkan umat Israel yang berada di pembuangan, begitu juga Tuhan perintahkan kepada kita. Mereka dibuang oleh karena memang kehendak Tuhan, Tuhan izinkan itu terjadi. Dan apa yang kita alami itu Tuhan izinkan, berarti kita berada di negeri ini. Kita tidak bisa pungkiri, Indonesia adalah tanah air kita. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Efesus 5 ayat 15, firman Tuhan berkata, sebagai warga negara Indonesia, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal atau orang bodoh, tetapi seperti orang arif. Di tengah-tengah situasi seperti ini, di tengah-tengah ketidakadilan, tidak seperti apa yang kita harapkan, kita jangan jadi orang bebal, jangan jadi orang bodoh. Tetapi kita harus hidup secara arif, hidup bijaksana. Karena kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Pertanyaannya, jadi bagaimana seharusnya sikap kita? Bagaimana sikap umat Tuhan yang berada di tanah air ini? Dalam situasi atau situasi kondisi yang tidak adil. Tetapi kita tetap mencintai negeri ini. Sekalipun situasi kondisi tidak memungkinkan. Bagaimana sikap kita? Tuhan inginkan supaya dalam situasi apapun kita tetap mencintai tanah air kita. Hal yang pertama, kita harus menjaga hati kita. Saudara-saudara, Amsal 4 ayat 23. Ini selalu disampaikan saudara ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita tidak menjaga hati, yang terpancar dari hidup kita
Yang terpancar dari kata-kata kita bukan kehidupan, tetapi sebuah kejahatan yang mematikan. Mematikan diri kita sendiri dan bisa mematikan orang lain. Dalam arti kita menjadi perusak dimanapun kita berada. Itulah sebabnya firman Tuhan selalu mengingatkan kita, jaga hatimu. Dalam terjemahan lama dikatakan jaga hatimu lebih dari segala yang kita jaga. Hati ini penting, saudara. Bagaimana kita menjaga hati kita? Tentunya mengisi dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam hidup kita. Kita harus mengisinya dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak diisi oleh firman Tuhan, kita bisa jadi brutal. Kita bisa jadi orang jahat. Dan kemudian kita harus meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, kita bukan sekedar jadi orang Kristen tanpa kita ada hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Kita akan menjadi orang Kristen yang terlihat Kristen, terlihat. Tetapi sebenarnya tidak ada Kristus dalam hidup kita. Itulah sebabnya firman Tuhan pernah berkata dalam Matius 7 ayat 21, bukan semua orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Kita harus meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, menjaga hati itu juga berarti kita juga harus selalu minta Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata Roh Kudus itu adalah penolong bagi kita. Roh Kudus itu adalah pemberi kekuatan, penghibur. Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita hikmat. Bagaimana kita akan menjalani hidup kita tanpa pimpinan Roh Kudus. Kita bisa jatuh, saudara. Itulah sebabnya saya berkali-kali mengatakan dalam khotbah-khotbah saya sebelumnya. Jangan kita hanya minta-minta hal-hal yang bersifat jasmani. Bukan berarti tidak bisa. Tetapi jangan itu terus. Tetapi mintalah Roh Kudus selalu menguasai kita. Sesuai dengan firman Tuhan. Sebab Roh Kudus itulah yang akan menghidupkan firman itu dalam hati kita. Ketika kita secara manusia kita terpancing dengan sesuatu dan kita ingin membalas sesuatu dengan hal-hal yang tidak baik. Firman seakan-akan berbicara dalam pikiran kita. Itu Roh Kudus yang menghidupkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bisa melakukan sesuatu yang baik melebihi dari orang-orang yang terlihat baik. Tetapi sebenarnya mereka tidak baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dengan Roh Kudus kita bisa tahu apa kehendak Tuhan. Nah, apa kehendak Tuhan bagi kita? Di mana kita berada di Indonesia dengan situasi dan kondisi seperti ini. Apa kehendak Tuhan? Roma 12 ayat 21 firman Tuhan berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Memang gampang untuk diucapkan, tetapi kenyataannya sulit untuk kita lakukan. Saudara-saudara, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara, kalau tidak ada Roh Kudus yang mengingatkan kita, yang menghidupkan firman itu dalam pikiran kita, pasti kita akan membalas. Wah, kita sudah difitnah, kita sudah dimaki-maki orang. Masa kita cuma diam? Kita sudah diperlakukan dengan tidak adil, mari kita lawan. Saudara, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita. Jangan membalas kejahatan kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan karena kita merasa adanya ketidakadilan di negeri ini. Saya katakan tadi, sepanjang dunia ini ada, ketika manusia jatuh dalam dosa, ketidakadilan itu selalu ada. Ya, selalu ada. Tetapi jangan karena ketidakadilan yang terjadi kita melakukan tindakan-tindakan destruktif.
tindakan-tindakan yang merusak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena akibat ketidakadilan, maka kita melakukan hal-hal yang memprovokasi orang untuk menghasut, untuk melakukan sebuah kejahatan bagi negeri ini, bagi kota kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat di televisi kalau orang demo, bukan berarti demo itu tidak dibutuhkan. Demo itu perlu juga untuk menyampaikan sesuatu kepada pemerintah. Tetapi sebagai orang percaya, kita lakukan itu dengan benar. Artinya kita menyampaikan sesuatu yang tepat. Jangan merusak, saudara. Baru-baru ini saya melihat di televisi demo karena pajak di daerah Pati itu dinaikkan. Mereka mau mereka berontak terhadap bupatinya. Saudara lihat toh? Berontak mereka. Dan kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan yang sudah di luar batas kemanusiaan. Ada seorang polisi yang dianiaya, dikeroyok sampai berdarah-berdarah. Dan banyak lagi yang sering terjadi seperti itu. Apakah harus seperti itu, saudara? Itu sebenarnya tujuannya benar. Mau mengeluarkan, menyampaikan aspirasi dari rakyat. Tetapi caranya akhirnya jadi brutal. Sehingga mengorbankan orang-orang yang tidak berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita misalnya, kita berontak, kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, oleh karena pajak dinaikkan, saudara. Ya saya juga merasakan itu. Aduh, susah betul ya. Kita merasa, aduh kenapa ini terjadi. Tetapi apakah ketika kita mau menyampaikan aspirasi kita harus merusak fasilitas umum. Kita harus menghancurkan lampu-lampu semua, taman-taman yang itu kita sudah injak-injak. Kita sudah gedung-gedung yang dibangun itu dilempar. Saudara, itu dibangun dari pajak rakyat. Kemudian kita yang merusak, tapi kita protes pajak dinaikkan. Padahal kita merusak fasilitas umum yang dibangun dari pajak rakyat. Itu sama dengan kita robek-robek kita punya uang. Itu kan. Apalagi di Palu ini, aduh bagus-bagus. Saya kalau malam-malam lewat dengan suami saya lihat, waduh indah ini. Sangat indah. Ya. Tetapi aduh mudah-mudahan tidak dirusak lagi. Soalnya biasanya kalau sebagus-bagus ada lampu satu pica. Lampu satu pica mulai. Ada bunga-bunga di situ ditaruh untuk menandakan oh ini kecamatan Palu Selatan. Palu Timur ada bunga-bunga di situ. Sekarang kosong saudara. DP bunga-bunga. Aduh, tidak merasa memiliki. Aduh, kenapa ya ini karakter orang-orang Indonesia. Saya harap orang-orang percaya. Jangan melakukan hal itu. Harusnya dijaga. Tapi ini merusak saudara. Gedung-gedung rumah-rumah dilempar. Aduh saudara. Tidak seharus seperti itu. Karena untuk menyatakan ketidakadilan. Memprovokasi. Melakukan tindakan-tindakan anarkis. Justru ketika kita melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Maka itu akan memperparah keadaan bangsa ini. Memperparah saudara. Apa yang kita harapkan itu jauh dari kenyataan. Kata-kata bijak dari seorang pejuang anti-apartheid dari Afrika Selatan yang bernama Nelson Mandela. Saya kira ini sudah berapa kali juga disampaikan. Dia pernah dihukum 27 tahun. Di Indonesia belum pernah ada hukuman 27 tahun. Tapi dia dihukum di penjara 27 tahun. Di dalam penjara dia dianiaya. Luar biasa, disiksa. Tetapi saudara-saudara, Nelson Mandela adalah seorang yang penuh kasih, rendah hati dan dia visioner. Dia tabah. Sampai akhirnya dia dilepaskan tahun 1990.
Dan 1994 dia diangkat jadi presiden Afrika Selatan. Memang Tuhan tahu melakukan yang terbaik bagi orang-orang yang seperti ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kata-kata bijaknya? Dia berkata, kebencian adalah racun yang kita minum sendiri. Sambil berharap orang lain mati karenanya. Ini orang bodoh, saudara ya. Itulah sebabnya jangan ada kebencian. Kebencian itu merusak tubuh kita. Sudah ada penelitian, saudara. Kebencian, kepahitan yang kita simpan itu akan merusak diri kita sendiri. Orang yang kita benci tidak tahu. Kita berharap dia yang akan mati, mungkin dia akan jadi susah. Dia tidak tahu, kita yang menderita. Itulah sebabnya Nelson Mandela berkata, kebencian adalah racun yang kita minum sendiri. Sambil kita berharap dengan kita minum racun, orang lain yang mati. Itu kan orang miring, saudara ya. Tidak sehat pikirannya. Begitu juga saudara-saudara, Tuhan mengajar kita. Jangan ada kebencian, apalagi kepahitan. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Dalam Amsal 4 ayat 23 tadi. Jagalah hati. Karena dari situ terpancar kehidupan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Matius 5 ayat 19. Ayat 9. Di dalam ucapan bahagia, kata-kata berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara-saudara, ketika atau kalau kita mencintai negeri ini, kita harus menjadi pembawa damai. Jangan di mana kita berada di situ jadi masalah. Di mana kita berada di situ ada gosip. Di mana kita berada segala macam pertengkaran bisa terjadi. Kita adalah biang dari masalah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita membawa damai. Kita juga bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman. Kita jadi berkat. Teman-teman saya banyak loh yang non-Kristen. Tapi saya baik sama mereka. Sampai sekarang masih telepon-teleponan. Kalau kita ketemu misalnya reuni, kita berangkulan. Kita jadi berkat bagi mereka. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hal yang kedua, tadi bagaimana sikap kita untuk mencintai negeri ini. Yang pertama menjaga hati. Dan yang kedua, mencintai tanah air. Itu berarti kita tidak kompromi dengan dosa. Bukan berarti karena kita mencintai negeri kita ini maka kita kompromi dengan dosa. Kita kompromi dengan ketidakadilan. Ya saudara-saudara, kita mencintai tapi kita tidak kompromi dengan tindakan-tindakan yang tidak baik. Yang merugikan orang lain, tindakan yang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mencintai bangsa ini atau mencintai tanah air kita itu berarti kita melakukan yang terbaik bagi bangsa kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang terbaik itu seperti apa, saudara? Yang terbaik itu hanya lahir dari sebuah kebenaran. Itu yang terbaik. Yang terbaik bukan hanya lahir dari yang sesuatu yang kelihatannya wah hebat. Oh itu yang terbaik. Tidak saudara. Karena kita biasanya cuma melihat hal-hal yang kelihatannya hebat ya. Semua bisa puji-puji. Bukan. Hal yang terbaik itu lahir dari sebuah kebenaran. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara semua. Saya pegang prinsip. Saya pegang prinsip sebagai warga negara Indonesia yang mencintai bangsa saya, yang mencintai bangsa kita dan tanah air kita. Prinsip saya adalah segala sesuatu, ya, segala sesuatu yang diawali dengan proses yang tidak baik, yang diawali dengan proses yang salah, yang didasarkan oleh sebuah ambisi atau sebuah kecurangan, hasilnya pasti tidak baik. Itu saya pegang.
Kalau itu sudah dilalui dengan proses yang tidak benar. Oleh karena ada ambisi sesuatu. Melalui kecurangan. Maka hasilnya pun pasti tidak baik. Saudara, Profesor Dr. Reinhard Kasali mengatakan, hasil tidak akan mengkhianati proses. Kalau hasilnya bagus, pasti prosesnya itu baik. Kalau prosesnya tidak baik, hasilnya juga pasti tidak baik. Cepat atau lambat, pasti terlihat proses yang tidak baik, yang tidak benar. Hasilnya pasti tidak akan baik. Mungkin awal kelihatan baik, tetapi pada akhirnya hasilnya itu pasti tidak baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ada hukum tabur tuai. Firman Tuhan berkata, selama bumi ini masih ada, maka hukum tabur tuai pun masih berlaku. Selama bumi ini masih ada, orang kalau menabur benih, dia akan menuai tumbuhan, pohon-pohon. Pasti. Begitu juga sesuatu yang kita lakukan dengan baik, dengan benar, akan kita tuai juga sesuatu yang baik. Hukum tabur tuai. Itu hukum alam dan juga hukum Tuhan. Itulah sebabnya dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Menabur sesuatu yang benar, kita juga akan menuai sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Menabur kejahatan, menabur sebuah kecurangan, kita akan menabur hasilnya akan tidak baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cepat atau lambat, hukum ini pasti berlaku. Pasti akan menjadi kenyataan. Saudara-saudara, saya melihat berita-berita di televisi, saya melihat orang-orang yang menyalahgunakan tanggung jawabnya pada waktu dia diberikan jabatan kekuasaan dalam pemerintahan, kemudian sudah pensiun, sudah lama ya, sudah pensiun sudah lama, mungkin dia sudah hidup tenang, sudah enak, ya, waduh hidup nyaman, tiba-tiba ada panggilan KPK. Tiba-tiba ada polisi yang datang, ya, atau kejaksaan. Rupanya pada waktu pemerintahan didapati dia melakukan kecurangan-kecurangan. Saudara, tidak disangka, wih sudah lama, bertahun-tahun, belasan tahun saudara. Tetapi akhirnya dia bermasalah pada saat di masa tuanya. Oh saudara, harusnya masa tua itu masa yang kita nikmati saja, ya, hidup. Tetapi ini justru pada masa tuanya dia menuai apa yang dia tabur. Saya katakan cepat atau lambat hukum tabur tuai itu pasti terjadi. Kecuali kita bertobat saudara ya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang ketiga yang saya mau sampaikan kepada saudara. Kepada kita semua. Menerima. Kita harus menerima realita pendisiplinan Allah dalam situasi apapun. Jadi kalau kita menyadari kita berada ditempatkan Tuhan di satu wilayah atau di sebuah negara. Sikap kita untuk mencintai negeri kita. Kita harus menerima realita pendisiplinan Allah dalam situasi apapun. Yeremia 29 ayat 7. Orang Israel harus menerima pendisiplinan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Coba saudara perhatikan kalimat Yeremia 29 ayat 7 tadi. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Buang ini berarti bahwa mereka berada
atau menunjukkan sebuah tempat yang tidak pernah mereka harapkan atau mereka pikirkan. Mereka akan berada di tempat itu. Itulah buang. Karena seharusnya tidak seperti itu. Tapi Tuhan berkata, kemana aku buang? Ke tempat yang mereka tidak perlu pilih-pilih. Kemana kamu aku buang? Yaitu di tempat yang tidak pernah mereka harapkan. Itulah negeri kafir. Di tempat di mana mereka kembali mau beribadah kepada Allah mereka. Tapi tidak ada tempat ibadah. Karena itu negeri kafir, penyembah berhala. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya sebagai konsekuensi dari dosa mereka, kejahatan mereka. Karena mereka firman Tuhan katakan bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala saudara. Banyak mujizat mereka sudah lihat, penyertaan Allah. Dari nenek moyang mereka, Allah mengantar keluar dari Mesir, dari perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Tetapi dalam perjalanan itu saudara, mereka banyak kali kecewa, putus asa, mencobai Tuhan, melakukan hal-hal yang jahat. Bahkan mereka katakan, mereka marah kepada Musa, mengapa engkau bawa kami ke tempat ini? Apakah engkau mau supaya kami mati di sini? Di Mesir itu lebih banyak, ada bawang goreng, bawang seperti barangkali bawangnya Kota Palu, ya saudara. Oh di situ makanan enak-enak, ya. Tetapi engkau bawa di sini, apa yang bisa kami makan? Tidak ada daging, banyak keluh kesah. Saudara-saudara, banyak persungutan. Padahal mereka setiap hari melihat ada tiang awan pada siang hari yang akan menudungi mereka. Saudara di padang pasir di Mesir, saudara, ya mau melewati, mau ke Israel itu panasnya minta ampun. Ada tiang awan. Tetapi kalau malam dinginnya luar biasa, ada tiang api yang melindungi mereka, yang memanasi tubuh mereka. Hari-hari mereka lihat tapi kepala batu saudara. Selalu bersungut-sungut, tidak tahu berterima kasih. Sampai pada anak cucu mereka pun demikian. Bahkan firman Tuhan katakan lebih jahat dari nenek moyang mereka. Itulah sebabnya konsekuensi dosa mereka, mereka dibuang. Dibuang itu untuk apa? Untuk menerima realita pendisiplinan Allah. Saudara-saudara, padahal dalam Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan kepada mereka berkata demikian. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi rancangan Tuhan atas bangsa ini bukan kecelakaan. Bukan menghancurkan negeri mereka. Bukan supaya mereka dibuang ke negeri kafir. Tetapi rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Tetapi dosalah yang menyebabkan mereka harus menderita di negeri kafir. Saudara-saudara, mari kita introspeksi hidup kita. Jangan kita hanya menyalahkan orang lain. Atau kita hanya semata-mata menyalahkan pemerintah. Mari kita juga menintrospeksi diri kita. 1 Korintus 10 ayat 1 dan seterusnya saudara bisa baca. Tetapi yang akan saya tekankan di sini. Karena judul perikop dari 1 Korintus 10 ini. Ayat 1 sampai ayat 12 barangkali. Judul perikopnya adalah Israel sebagai suatu peringatan. Ya, ayat 11. Maaf. Ya, 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa bangsa Israel. Sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara-saudara, firman Tuhan ini sudah lengkap. Perjalanan hidup dari bangsa Israel. Tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Akibat-akibat yang mereka rasakan tertulis semuanya. Dan ini menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada zaman akhir ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya saudara,
sebagai umat Kristen yang ada di Indonesia, kita ini adalah umat Tuhan. Umat Tuhan itu berarti kita pun orang Israel, tapi Israel rohani. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, kamulah orang-orang pilihan Tuhan, umat yang dikasihani. Kita dipilih karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Itulah sebabnya kita menjadi umat kesayangan Tuhan. Saudara-saudara, pertanyaannya saudara, ya, sama tentunya dengan pertanyaan dari orang-orang Israel ketika di pembuangan. Karena mereka belum sadar bahwa itu adalah pendisiplinan Allah terhadap mereka akibat dosa. Pertanyaan sederhana, doa-doa yang kita naikkan bertahun-tahun sebagai orang Kristen. Doa yang kita naikkan bertahun-tahun di gereja. Doa yang kita naikkan bertahun-tahun dalam persekutuan doa. Mungkin ada yang rajin pergi ke persekutuan doa. Atau dalam jaringan doa. Di mezbah keluarga kita masing-masing mungkin kita berdoa. Tetapi pertanyaannya, kenapa keadaan tidak berubah? Kenapa Indonesia tidak berubah? Kita selalu berdoa untuk bangsa kita. Bahkan untuk pribadi kita, untuk keluarga kita. Tapi kenapa tidak berubah? Saudara-saudari, ini menjadi pertanyaan besar. Nah, saya mau mengatakan sebagai ayat yang terakhir 2 Tawari pasal 7 ayat 14. Inilah firman Tuhan kepada umat Israel. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, nama Allah yang sesungguhnya, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Tahan dulu ya. Saudara-saudara, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Itu menunjukkan bagaimana iman kita kepada Tuhan yang benar, Tuhan Yesus Kristus. Merendahkan diri dan berdoa. Saudara-saudara, saya mau katakan, sebenarnya 2 Tawari 7 ayat 14 ini mau menekankan kepada kita bahwa kebangkitan, slide berikutnya, bahwa kebangkitan dan pemulihan bangsa tidak berawal dari pemerintah, tetapi dari umat Tuhan yang ada di dalamnya. Coba saudara baca-baca kembali 2 Tawari 7 ayat 14. Jadi kebangkitan dan pemulihan suatu bangsa itu tidak berawal dari pemerintah, tetapi dari umat Tuhan. Kembali pada 2 Tawari 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya Tuhan mau menyampaikan kepada kita hidup dalam kerendahan hati. Kita sebagai umat Tuhan, kita hidup dalam kerendahan hati berarti kita tidak menaruh harapan utama pada kekuasaan. Kita tidak menaruh harapan utama pada jabatan kita. Kita tidak menaruh utama kepada manusia yang kita harapkan bisa bantu kita. Tetapi kita hanya menaruh harapan kepada Tuhan. Itu adalah orang yang rendah hati. Kita harus sadar, tidak ada yang dapat kita harapkan selain Tuhan. Ketika kita menyadari hal ini, maka kita tidak akan melegalkan secara segala cara untuk mendapatkan sesuatu dengan kekuatan kita, supaya kita mendapatkan kehormatan, supaya kita dapat mendapatkan kenyamanan hidup. Tanpa mempedulikan orang lain, kita tidak akan mungkin. Orang yang rendah hati akan selalu tahu bersyukur, sebab semuanya itu dia dapat karena Tuhan.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdoa dan mencari Tuhan. Saudara-saudara, jangan kita hanya memenuhi aturan yang hanya terlihat formalitas. Kita terlihat berdoa, banyak ikut persekutuan, ikut jaringan doa juga. Kita selalu ada di gereja berdoa. Terlihat kita mencari Tuhan, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata berdoa dan mencari wajahnya. Artinya sampai kita merasakan hadirat Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan bukan asal berdoa, saudara. Banyak orang bisa berdoa. Kita bukan hanya sekedar mencari kata-kata yang indah, yang puitis. Tuhan tidak membutuhkan itu. Bukan doa yang terlihat bagus, indah, yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin doa sederhana, tetapi Tuhan melihat hati kita. Itu tanda kita memang mencari wajah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan itu harus dari hati, bukan hanya terlihat dari luar. Firman Tuhan berkata, Firman Tuhan berkata, aku akan memulihkan negeri mereka. Saudara, Tuhan pasti akan memulihkan Indonesia. Tuhan pasti akan pulihkan negeri kita. Tapi tergantung dari kehidupan saya dan saudara. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kita selalu berdoa supaya terjadi transformasi. Supaya Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan. Tetapi keadaan kita, hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Kelihatan saja kita seperti orang beribadah. Tetapi sebenarnya tidak ada kasih dalam hidup kita. Kita tidak prihatin dan peduli dengan bangsa ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus terang secara pribadi. Kalau mau di manusia saya, memang saya kecewa. Tetapi pada waktu saya bulan lalu itu berada di Jogja dengan keluarga. Saya mengikuti ada pertemuan konselor keluarga Indonesia di Surabaya. Kemudian kita jalan ke Jogja. Kemudian kita pergi ke sebuah pasar, saudara ya. Wah, ramai sekali. Saya kan tidak tahu itu. Rupanya sudah ada ketentuan atau aturan di Jogja. Tapi bagus juga saudara, seperti kita sudah lakukan tadi awal. Tahu-tahu dalam saya berjalan-jalan dengan keluarga, terdengar. Itu pas jam 10. Semua yang duduk berdiri, yang berjalan berhenti. Tegap semua menyanyi Indonesia, tanah airku. Wah saya terus pada saat saya menyanyikan itu, rasa nasionalisme saya itu bergejolak. Rasa nasionalisme saya timbul dengan begitu kuat. Di dalam hati saya Tuhan, walaupun terus terang kecewa dengan ketidakadilan, tetapi saya mencintai negeri ini. Indonesia adalah tanah airku. Tanah tumpah darahku, itu saya di dalam hati. Apapun keadaan bangsaku, Engkau tempatkan aku di sini. Dan aku mencintai Indonesia. Saya mau menangis saudara. Waktu saya menyanyi dengan berdiri tegap. Karena saya mengingat Indonesia adalah tempat di mana Tuhan taruh kita untuk bisa berkarya, untuk bisa melayani Tuhan. Mungkin kalau saya hidup di Amerika belum tentu saya bisa melayani. Itu sebabnya kita bersyukur saja. Ya, bahwa Tuhan menempatkan kita tidak salah. Itu sebabnya mari kita mencintai Indonesia apapun keadaannya. Menjaga hati kita.
Dan kemudian jangan kita kompromi dengan dosa. Itu penting saudara. Dan hal yang ketiga, kita harus terima pendisiplinan Tuhan supaya kita bisa menjadi orang-orang percaya yang diandalkan di negara ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.